wabarakatuh. Penata usahaan keuangan desa merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan formulir atau dokumen atau buku yang dilakukan oleh bendahara desa, pelaksana kegiatan yang melibatkan pihak terkait lainnya. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada, yaitu berupa penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran belanja desa, serta pembiayaan desa. Di kelompok 3 yang berkeanggotakan, yang pertama Berliana Mekaratri, yang kedua Rian Ardana, yang ketiga Dia Ayu Laksita, yang keempat Malika Nurkhalifah, yang kelima Wahyu Indriani, yang keenam Tara Hilta, yang ketujuh Valevi Intan Devi, yang kedelapan Selina Elga, dan yang terakhir Yuanda Yoga Pratama. Kegiatan observasi dan wawancara di Desa Paulan yang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Desa Paulan sendiri terbagi menjadi beberapa duku atau dusun, diantaranya Paulan Barat, Paulan Timur, Sanggir Selatan, dan Sanggir Utara. Pertanyaan yang ditanyakan kepada Bapak Trias Murdo Handiko selaku Sekretaris Desa Paulan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. 1. Bagaimana penata usahaan anggaran keuangan desa di Desa Paulan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar? 2. Bagaimana suatu penata usahaan keuangan desa dapat dikatakan berjalan secara efektif dan efisien? 3. Apakah di Desa Paulan terdapat pengembangan usaha desa dalam rangka menambah pendapatan asli desa? 4. Setiap desa tentunya memperoleh pendapatan dari berbagai sumber dana. Untuk Desa Paulan ini sendiri, bagaimana cara mengelola dana-dana tersebut? 5. Nominal pendapatan yang diperoleh dari pemerintah untuk Desa Paulan kisaran berapa rupiah, dan apakah terdapat perubahan nominal di setiap tahunnya? 6. Apakah yang menjadi dasar bertambah atau berkurangnya pendapatan yang bersumber dari pemerintah? 7. Bagaimana menentukan serta mengelolaan infrastruktur desa yang perlu diperbaiki? Dan yang terakhir adalah bagaimana pengembangan di Desa Paulan terkait dengan penduduk, tenaga kerja lokal, dan keterampilan masyarakat setempat, khususnya dalam konteks tenaga kerja lokal. Usahaan yang pertama dari proses surat permintaan pencairan anggaran, kemudian laporan realisasi anggaran. Hampir seluruh desa di Kabupaten Karanganyar sudah menggunakan aplikasi Siskerdes. Ini sudah generasi keempat. Sedangkan Siskerdes online adalah aplikasi sistem keuangan desa yang dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan pelaporan di tingkat desa. Penata usahaan keuangan desa. 1. Penyusunan rencana anggaran biaya atau RAB. 2. Proses permohonan pencairan anggaran. 3. Terbit SPP atau surat permintaan pembayaran. Keempat, surat pernyataan tanggung jawab belanja atau SPTB. Yang kelima, bukti kwitansi belanja. Yang keenam, potongan pajak pembelanjaan. Yang ketujuh, laporan realisasi anggaran. Karena penata usahaan keuangan desa dapat dikatakan berjalan efektif dan efisien. Penata usahaan keuangan dapat dikatakan berjalan efektif dan efisien apabila dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Dan kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan yang ada. Setiap rencana kerja pemerintahan desa sudah dituangkan dalam peraturan desa.
rinciannya anggaran di APBDes yang dibuat di akhir tahun ini untuk kegiatan di tahun berikutnya. Pada tahap perencanaan keuangan desa, seluruh kegiatan sudah dirincikan untuk APBDes. Ketika pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan, itu akan semakin efektif dan efisien. Mana cara pengelolaan keuangan desa yang tidak sesuai dengan perencanaan? Jika terdapat pengelolaan keuangan desa yang tidak sesuai dengan perencanaan, maka pemerintahan desa akan mencari alternatif lain kegiatan apa yang bisa dilaksanakan dan menyusun anggarannya. Namun, hal tersebut kurang efektif dan efisien karena akan memerlukan banyak waktu. Yang desa mewajibkan setiap desa untuk mempunyai suatu badan usaha milik desa. Nah, di Desa Paulan ini sendiri terdapat 2 pengembangan usaha desa, yaitu yang pertama, pengelolaan sampah rumah tangga yang didaur ulang menjadi pupuk cair dan kompos. Selanjutnya yang kedua, untuk peningkatan ekonomi dan peningkatan PAD Desa Paulan, membangun kios desa sejumlah 25 kios di lapangan yang disewakan untuk masyarakat umum. Bagaimana cara Desa Paulan dalam mengelola dana desa? Nah, dana desa sendiri bersumber dari 2 sumber pendapatan, yaitu yang pertama pendapatan asli desa atau PAD, dan yang kedua dana transfer. Nah, di dalam pendapatan asli desa sendiri, penggunaan anggarannya sesuai dengan kebijakan dan kewenangan desa. Contoh dari pendapatan asli desa yaitu hasil usaha desa, pendapatan sewa tanah kas desa, hasil swadaya, dan lain-lain. Sedangkan untuk dana transfer sendiri, penggunaannya sudah terdapat aturannya masing-masing. Contohnya yaitu dana desa, alokasi dana desa bagi hasil pajak dan retribusi, bantuan keuangan provinsi, bantuan keuangan kota atau kabupaten, dan lain-lain. Pendapatan dan belanja di Desa Paulan. Untuk tahun 2022 sendiri, pendapatan dari Desa Paulan terdiri atas pendapatan asli desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, bantuan keuangan, dan pendapatan lainnya yang bersumber dari bunga bank dan silpa. Untuk jumlah pendapatan total senilai Rp2.181.428.332. Untuk belanja tahun anggaran 2022 dari dana desa sejumlah Rp1.015.138.000. Untuk besaran pendapatan dan belanja Desa Paulan di tahun 2023 dengan rincian pendapatan berupa pendapatan asli desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, bantuan keuangan provinsi, dan silpa tahun sebelumnya. Jumlah pendapatan yang diperoleh Desa Paulan sejumlah Rp2.673.110. Untuk total belanja tahun anggaran 2023 dari dana desa itu sendiri sejumlah Rp822.124.000 dengan rincian yang sudah tertera pada baliho. Yang selanjutnya yaitu hal yang menjadi dasar bertambah atau berkurangnya pendapatan yang bersumber dari pemerintah. Pendapatan desa yang diperoleh dari pemerintah dapat berubah-ubah, bisa menurun maupun meningkat. Hal ini didasarkan pada prestasi desa. Setiap desa diwajibkan menginput IDM atau Indeks Desa Membangun. IDM bertujuan untuk mengetahui status kemandirian dan kemajuan desa, serta menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa. Kementerian Desa dapat menilai kemandirian dan kemajuan desa. Kriteria penetapan dana yang dibagi ke desa. Untuk desa yang tertinggal atau terbelakang biasanya akan memperoleh nominal lebih besar karena tingkat kesulitan dalam akses ke desa tersebut. Berikut IDM Desa Paulan. Tahun 2023, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Colomadu, dan Desa Paulan. Untuk status Indeks Desa Membangun yaitu maju dan nilai IDM-nya 0,7397. Indeks ketahanan sosial menunjukkan 39,9% dan untuk indeks ketahanan ekonominya menunjukkan 39,1% dan untuk indeks ketahanan lingkungan menunjukkan
21%. Berikutnya, bagaimana penentuan dan pengelolaan infrastruktur desa yang perlu diperbaiki? Kurang lebih dapat dilihat dari tingkat kebermanfaatan infrastruktur dan juga dapat dilihat dari tingkat kerusakan infrastruktur. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, ekonomi di suatu desa akan terjadi peningkatan. Bagaimana pengembangan di Desa Paulan terkait dengan penduduk, tenaga kerja lokal, dan keterampilan masyarakat setempat, khususnya dalam konteks tenaga kerja lokal. Swakalola desa harus dikelola desa itu sendiri, maka setiap kegiatan yang berhubungan dengan dana desa memiliki tenaga kerja dari Desa Paulan, baik berupa kegiatan pembangunan fisik ataupun kegiatan non-fisik. Contoh kegiatan non-fisik yaitu posyandu. Pemberian makanan tambahan untuk balita itu diperoleh dari masyarakat desa, dikelola tidak boleh dari luar desa. Sedangkan contoh kegiatan fisik seperti pembangunan infrastruktur desa, tenaga kerjanya dari masyarakat Desa Paulan, bahan materialnya juga dari masyarakat desa. Swakelola adalah cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah lain, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat. Perbedaan antara buku kas umum dan buku bank dalam konteks peraturan keuangan desa, khususnya di Desa Paulan. Yang pertama, buku bank. Buku bank sendiri mencatat transaksi bank, artinya pencatatan keluar masuknya uang kas di desa melalui bank. Untuk sekarang, akan dicoba di tahun 2024 semuanya menggunakan transaksi bank. Belanja dimanapun harus memakai transaksi bank transfer, tidak boleh cash, dan itu akan dicoba di Desa Paulan tahun 2024. Untuk selanjutnya, buku kas umum. Buku kas umum itu mencatatkan semua kegiatan keuangan yang ada di desa, baik itu pengeluaran ataupun pemasukan. Materi tentang APBDes atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Paulan tahun anggaran 2023. Selanjutnya adalah rincian anggaran pendapatan desa Paulan tahun 2023. Bisa dibaca rinciannya di dalam gambar berikut. Selanjutnya adalah rincian anggaran pendapatan desa Paulan tahun 2023. 1. Bidang penyelenggara pemerintahan desa, bisa dibaca di gambar berikut. Selanjutnya adalah 2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa, bisa dibaca di gambar berikut ya. Yang ketiga adalah bidang pembinaan kemasyarakatan, contohnya sudah ada di gambar berikut dan bisa dibaca dengan seksama. Dan yang keempat adalah bidang pemberdayaan masyarakat. Dan yang kelima adalah bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa, bisa dibaca di gambar berikut. Selanjutnya adalah penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintahan Desa Paulan tahun anggaran 2023, bisa dibaca di gambar berikut. Berikut adalah dokumentasi saat wawancara di Desa Paulan. Ini adalah gambar pada saat kami mewawancara di Desa Paulan. Selanjutnya Sampaikan tentang penatausahaan keuangan Desa Paulan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.